Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Ya, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Pada kali ini kita akan masuk ke tema 8. Nah, sebelum kita belajar, ya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah saya rezeki ilmu dan kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, baik, kita coba masuk ke materi kita tema 8. Sekarang ada di pembelajaran kelima. Kita coba perhatikan ya, di sini Pak Guru akan langsung aja memberikan materi ya, pembelajaran kelima. Untuk bulan puasa ini nanti kalian Pak Guru coba gabung antara materi bulan Ramadan dan materi tematiknya ya. Oke, sekarang kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran kelima. Di sini penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Jadi misalkan ini apa, apakah, siapa, siapakah, di mana, di manakah, mengapa, mengapakah, kapan, kapankah, bagaimana, bagaimanakah. Seperti itu. Persatuan dalam kegiatan olahraga. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Selain bekerja sama, kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain serta menaati peraturan permainan. Dengan memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sifat persatuan dalam keberagaman. Oke, kita lanjutkan lagi, cari lagi di PowerPoint yang coba. Nah, ini kita coba ya, ambil PowerPoint yang lain. Di sini ini kayaknya ada contoh dari kalimat tanya ya. Di sini contoh ada kalimat tanya, ada 5 buah kalimat. Di sini ada diawali dengan kata tanya, apa, kemudian bagaimana, kemudian di sini bagaimana, kemudian di mana, dan siapa. Kelima kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Tiap akhir kalimat tanya selalu diakhiri dibubuhkan atau diberi tanda tanya. Ini ada tanda tanya nomor 5. Pertanyaan nomor 4, pertanyaan nomor 3, semua diberikan tanda tanya. Kalau ini namanya apa? Tanda seru. Ini namanya kalimat perintah. Setiap kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat permintaan pun sama. Tapi apabila kalimat didahulukan dengan 6 kalimat tanya, itu apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kemudian kapan, itu adalah diawali merupakan ciri yang kita sebut dengan kalimat tanya.
lanjutkan di sini. Di sini ada gerakan dalam PJOK. Pertama, gerak setengah jongkok seperti ini ya. Tangan di depan ya gitu ya, kemudian setengah jongkok. Kemudian yang kedua ini adalah gerak jongkok penuh, udah sikap sempurna, kemudian tangan ke depan, kemudian lakukan gerak setengah jongkok dan gerak jongkok penuh. Yang ketiga, gerak menekuk lutut dalam kegiatan bermain. Ini menekuk lutut ya di dalam gambar ini. Kemudian yang ini di air, ini di darat. Oke, ini kita lihat. Ini kita lewat saja. Kita coba masuk ke buku tema ya. Oke, dibuka buku tema halaman 35 ya. Buku tema halaman 35, di sini pembelajaran kelima. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Oke, kita lewati saja, ini kalian baca nanti ya supaya lancar. Kalian baca, Pak Guru coba lihat di sini ya. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Nah, kalau kalian mau jawab ini, kalian pastinya baca yang atas ya. Di sini kalau kita lihat, ini Udin ya. Udin dan teman-teman terlihat sedang membersihkan halaman rumah ya. Kemudian mengapa tempat bermain harus bersih dan kering ya. Oke, kita ambil pensil aja ya. Kita ambil pensil, kita coba jawab. Warna biru, kita kasih huruf warna biru, kita kasih hurufnya nomor 20 ya. Yaitu Udin sedang isinya ya membicarakan sini. Kita lihat dulu isi kalimatnya di sini ya. Di sini mengenai Udin berkata di sini, ini adalah betul halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Kemudian di sini ada halaman ini masih kotor dan tergenang air, kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana cara kita mengeringkannya? Ide yang bagus, di mana kita mendapatkan alat pel karet, siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada, biar aku ambil sebentar ya, mudah-mudahan ada. Oke, baik. Jadi pertama Siti bertanya ya, kemudian di sini ada halaman yang kotor tergenang air, kemudian si Udin menjawabnya. Dia mengajukan usul supaya sampai bersih sampai kering pakai alat pel karet supaya airnya bisa terdorong. Kemudian Dayu setuju pakai alat pel karet, cuman dia bertanya siapa yang punya, dan akhirnya Benny berkata di rumahnya ada, dia mau ngambil ya. Oke, itu ya. Jadi isi percakapannya bisa kita jawab, yaitu Udin membersihkan halaman rumah dan mendiskusikan mau menggunakan alat apa agar halaman tersebut kering. Ini contoh aja ya, kalau kamu mau jawab dengan kalimat kamu silakan. Tapi di sini boleh juga kalimat kamu mau menggunakan alat pembersih karet gitu ya. Ayah. Baik, kita lanjutkan kembali. Kedua, mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Tempat bermain ya, kenapa harus bersih dan kering? Jadi gini, kalau kita alat bermainnya bersih, supaya
kita supaya kita dapat bermain dengan nyaman dan aman. Kalau basah bisa bahaya kepleset ya. Agar tidak kepleset boleh ya, agar tidak terpeleset ya. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, koma. Tindakan Udin dan ya teman. Tindakan Udin dan teman-teman sudah benar ya. Oke. Ini jawaban yang pertanyaan tadi ya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini bacalah percakapan ini. Di sini ada kata bagaimana, ini di mana, kemudian siapa. Ini adalah salah satu tanda tanya. Ya, ini contoh kalimat tanya. Baik, saya lanjutkan di sini. Kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan. Kalimat tanya dipakai untuk menanyakan sesuatu, ya apapun itu ya. Di setiap akhir kalimat selalu diberi tanda tanya seperti ini ya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, bagaimana, kapan, kemudian apa, berapa ya. Ya, itu silahkan nanti kita akan latihan kalimat tanya ya. Kemudian nanti lihat gambar ini. Di sini ada gambar ya, ada yang terjatuh, tersandung, sedang bermain. Kemudian di sini, nah kamu di sini disuruh tulis pertanyaan berdasarkan gambar berikut menggunakan kata apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana ya. Ini ada 5 pertanyaan. Contohnya gini ya, misalkan di gambar ini saya akan buat kalimat tanya sama Pak Guru buat contohnya ya. Misalkan kata apa yang terjadi, kurang besar ini ya, saya besarin dulu. Apa yang terjadi kan pada Benny? Jawabannya Benny terjatuh ya. Tapi ini tidak membuat jawaban, jadi kamu hanya difokuskan sesuai dengan permintaan, yaitu menulis pertanyaan ya. Apa yang terjadi pada Benny? Yang kedua, misalkan kapan mereka bermain di halaman, ke tanda tanya ya. Ini kapan nih? Sore ya, jelas. Kemudian boleh juga siang ya, kalau paginya belajar. Oke ya. Kemudian siapa? Oke, kita boleh tulis di sini kalimatnya siapakah, siapa yang terjatuh pada saat bermain. Nah, ini yang terjatuh siapa ya, namanya boleh kamu sebutkan dengan nama kamu sendiri. Kalau nama misalkan Benny, Udin ya, siapa itu boleh. Nomor 4, ini kan hanya pertanyaan ya, nggak usah kamu jawab jadinya. Di mana mereka bermain? Boleh kamu jawab dengan kalimat yang berbeda dari ini ya. 5, bagaimana, kecil ya, bagaimana cara mereka menolong, misalkan Udin yang terjatuh, atau menolong teman, dan nggak harus Udin ya, temannya bagaimana. Nomor 6, berapa orang yang sedang bermain, contoh ya. Baik, saya rasa kamu bisa bikin kalimat yang jauh lebih baik dari contoh ini ya.
Ini adalah contoh. Baik, kita lihat lagi. Ini ada gerakan menatut lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Di sini otot pahanya ya. Selain itu berguna untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Pertama, gerak setengah jongkok ini ya. Kemudian gerak jongkok penuh yang ini ya. Gerakan menekuk lutut dapat dibuat dalam bermain kucing jongkok ya. Ini bisa dilakukan di darat maupun di air ya. Ini di darat, ini di air. Kita lanjutkan ya, ada cara bermainnya, nanti kamu baca kita ya. Hati-hati kalau saat bermain di air karena licin ya. Bermain kucing jongkok. Kemudian di sini ada olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Bermain kucing jongkok, bermain petak umpet, bermain bentengan, bermain galaksin ya. Bermain gobak sodor, kemudian bermain futsal dan lain sebagainya. Baik, ke materi tematiknya sudah. Saya coba mau masuk ke materi puasa ini ya. Coba Pak Guru hadirkan PowerPoint-nya. Oke. Abaikan di sini ya, ini ada tulisan untuk kelas 5 SD. Ya memang ini saya ambil dari buku kelas 5, tapi materinya untuk kali ini ada puasa Ramadan ya. Untuk ini silakan nanti disimak saja ini. Ini adalah materi di khusus bulan Ramadan Pak Guru spesial buat kamu kelas 2 ya. Yang mungkin untuk menambah pengetahuan mengenai bulan puasa. Oke, di sini ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Hukum melaksanakan adalah wajib atau fardu ain. Artinya setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat harus melaksanakan puasa Ramadan. Jika tidak melaksanakan, dia mendapat dosa. Ya, nggak mau ya dapat dosa ya. Oke, lanjut ya. Di sini disebut puasa Ramadan karena puasa ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adanya di tahun Hijriah ya. Ada dua, sebenarnya ada dua di dunia ini, ada yang pakai tahun Masehi ya, atau kalender Syamsiah atau kalender Masih. Yang kedua adalah kalender Islam ya, atau kalender Hijriah ya, disebut juga kalender Komariah. Oke ya. Lanjutkan di sini tanda masuk bulan Ramadan yaitu sebagai kita lihat hilal ya, di sini melakukan ruqyah ya di sini. Oke. Syarat puasa. Syarat puasa nih, syarat wajibnya puasa yang pertama ya, beragama Islam. Oke. Kedua, berakal. Kalau orang gila tidak wajib, orang yang mabuk tidak wajib. Ketiga, balik itu dewasa. Anak kecil belum wajib, tapi dianjurkan untuk berlatih puasa supaya kamu sudah besarnya itu lebih kuat ya. Dan yang lainnya, puasa itu juga buat pahala diri kamu, buat kesehatan, buat melatih diri kamu supaya lebih tahu bahwa orang yang tidak makan itu rasa tidak enak, sehingga kita timbul rasa kasihan gitu ya, karena kita merasakan rasanya nggak puasa. Oke, yang keempat, kuat atau mampu berpuasa. Jadi kalau orang yang sakit nggak wajib berpuasa, orang musafir yang sedang pergi-pergi tidak wajib berpuasa, orang yang sudah tua juga tidak wajib berpuasa. Tetapi ya harus ganti di hari lain. Nah, orang tua yang sudah tidak kuat puasa menggantinya dengan membayar fidyah ya. Kemudian syarat sah puasa Islam ya. Kemudian dia juga harus bisa mumayyiz, artinya tahu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk ya. Kemudian dia juga suci dari haid dan nifas.
ya. Untuk perempuan haid itu darah kotor, sedangkan nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian waktu yang dibolehkan berpuasa ya, di sini. Di sini. Oke, di sini ya. Bentar. Oke, nah ini rukun puasa. Rukun atau fardu puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika berpuasa. Yang pertama, niat puasa di malam hari ya, sebelum besoknya atau paling tidak setelah sholat witir ya. Nah, wa itu somagodi al-adai fardu syahri Ramadana hadis sanati fardu lillahi ta'ala gitu ya. Saya niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua, rukunnya adalah menahan diri dari segala apapun yang membatalkan puasa dari terbit fajar, soal azan subuh sampai matahari terbenam atau azan maghrib. Oke ya. Jadi menahan. Sunnah puasa ya. Perbuatan yang dilakukan akan mendapat pahala, tapi jika tidak, puasanya tetap sah. Jadi menyegerakan berbuka kalau sudah waktunya buka, sudah azan buka ya. Nah ini baca doanya juga harus sesuai sunnah. Allahumma ya laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka, dan dengan rahmatmu ya Tuhan yang maha pengasih terhadap orang-orang yang penyayang. Kedua, sunnah puasa itu berbuka dengan sesuatu yang manis, seperti Rasulullah buka dengan kurma yang rasanya manis supaya cepat memulihkan tenaga. Oke, kemudian di sini mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh. Terus melaksanakan sholat tarawih, witir, tadarus Quran, dan itikaf di masjid. Memperbanyak amal kebajikan, sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan, minum. Nah ini jelas ya. Muntah, makan dan minum kalau nggak sengaja tidak batal, tapi kalau sengaja batal. Nah, muntah nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja nggak batal, tapi kalau sengaja ya batal ya. Kemudian C, keluar darah haid atau nifas. Nah, kemudian gila atau hilang akalnya. Kemudian murtad ini ya. Manfaat puasa apa sih manfaatnya? Ya tentunya ada manfaatnya ya di sini. Kemudian nanti kita masuk ke sini ya. Dan tadi sudah Pak Guru berikan materi puasa ya. Salah satunya adalah manfaatnya adalah membentuk pribadi yang bersyukur. Setiap hari kita diberikan makanan, minuman ya. Coba kalau kita nggak diberikan makanan sama minuman ya, makanya kita harus bersyukur ya. Ada yang kita harus lihat yang di bawah kita. Misalkan kita bisa makan ya, ada teman kita di luar sana yang mau jajan nanti aja susah, mau makan aja mungkin sehari nggak 3 kali, nggak pagi siang sore, dia cuman pagi aja makan, malam siangnya siang malamnya belum tentu makan. Kemudian yang kedua, mendidik disiplin, kita teratur makan minum, kemudian kita teratur melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi kita disiplin dalam hidup ya. Kita jujur nih, kita mau makan bisa tapi kita tahu ada yang melihat, yang maha melihat ya. Jadi kita setiap melakukan sesuatu, kita nggak berani berbuat bohong karena ada yang maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Terus manfaatnya kita akan sehat itu ya. Puasa itu bikin badan sehat, itu tidak ada kata selain sehat ya, penting banget. Makanya mudah-mudahan kita menjadi sehat dengan melaksanakan puasa, amin ya rabbal alamin. Oke ya. Kelima, kita jadi kita terhadap orang lain itu jadi baik gitu, bersikap sosial, karena kita tahu orang yang tidak lapar itu tidak enak. Kita kan puasa kan lapar nggak enak ya kan, tapi kita jadi tahu rasanya lapar kayak gini. Kalau punya makanan kasih ke teman gitu ya. Oke, ini udah mengajarkan kita seperti itu. Baik.
Pak Guru cukupkan materi hari ini. Mohon maaf ya, Pak Guru selingi ada materi-materi seperti agama Islam ini yang mungkin Pak Guru ambil mau dari kelas berapapun gak masalah. Yang penting intinya adalah materi puasa ya. Mungkin gak banyak yang Pak Guru sampaikan di bulan puasa ini. Kalian Pak Guru kasih keringanan untuk mengerjakan tugas, tidak harus tepat jam 12 sampai jam 12. Silahkan kalian laksanakan sesuai dengan waktu yang kalian miliki selama 24 jam ya. Begitu aja Pak Guru akhiri. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari pribadi Pak Guru sendiri yang lemah. Akhir kata Pak Guru ucapkan alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat belajar. Semangat ya.